Oke, halo teman-teman. Ketemu lagi. Jadi kita bahas tentang termokimia yang kedua ya. Dimana ini berfokus pada perubahan entalpi. Dan ada entalpi lattice nanti yang bakal aku jelasin lebih intens. Aku kasih algoritma pengerjaan juga seperti yang aku bilang di video sebelum ini ya. Oke teman-teman, kita punya data beberapa reaksi dimana B2H6 dan sekian. Kita diminta untuk menghitung nilai delta HF dari diboran. Diboran itu B2H6. Nah, teman-teman harus ingat dan tanamkan sekuat mungkin bahwa untuk delta HF, delta HC, delta HD, dan delta H satu lagi aku lupa apa. Nah, ini itu semuanya dalam 1 mol. Untuk 1 mol, F itu pembentukan, C itu pembakaran, D itu disosiasi, jadi penguraian. Jadi kalau nggak salah itu ada 4 entalpi standar. Pembakaran, pembentukan, pengatoman, larutan, penguapan juga ada. Delta H-vap standar itu delta H-vap, vaporization itu juga untuk 1 mol. Nah, ini intinya untuk entalpi standar adalah untuk 1 mol. Nah, mengerjakan soal ini bisa menggunakan yang namanya hukum Hess. Bagaimana caranya? Tidak ada caranya. Ini tentang naluri, insting, dan feeling. Enggak, ada caranya. Dimana delta H net itu sama dengan delta H reaksi. Jadi reaksinya bergantung, entah reaksi pembentukan, pembakaran, disosiasi, atau penguapan. Jadi target reaksi kita adalah pembentukan dari diboran. Kita punya 2B solid ditambah 3H2 gas, jadi B2H6 gas. Kita punya data-data seperti ini. Sebenarnya ini materi SMA ya teman-teman. Kita bisa susun reaksi 1, 2, dan 3 sedemikian rupa. Hintnya bagaimana? Hintnya itu seperti ini. Produknya apa? Produknya di sini adalah B2H6. Sementara di reaksi 1, B2H6 itu di kiri. Sehingga kita harus membalik reaksi tersebut agar apa? Agar B2H6-nya bisa diruas produk. Sehingga bisa kita tulis untuk reaksi 1, B2O3 ditambah 3H2O jadi B2H6 ditambah 3O2. Dan untuk delta H-nya itu kita balik. Yang awalnya positif jadi negatif, yang awalnya negatif jadi positif. 2037 kilojoule per mol. Lanjut ke reaksi kedua, di mana boron sudah berada di posisi yang tepat, di mana dia sudah di sisi kiri dan koefisiennya juga sudah 2, sehingga bisa kita tuliskan langsung. Dan delta H-nya juga tetap
min 1274 kilojoule per mol. Dan untuk H2 kita kalikan 3 karena kita memerlukan 3 mol hidrogen untuk membentuk 1 boran. Wait. Habis lagi. Oke, kita lanjut. Di mana ini membentuk H2O. Sorry teman-teman, ini dikali 3 juga. 3/2 dan ini 3H2O. Delta H-nya adalah 3 kali min 241,8. Min 725,4 kilojoule per mol. Jadi kita reaksi yang berlawan di lawan ruas itu kita coret. Sementara reaksi yang searah itu kita jumlahkan. Sehingga didapat delta HF-nya adalah, kita jumlahkan delta H-nya 2037 ditambah min 1274 dikurangi 725,4 37. Wait. Sorry, ini bukan 2037, ini 2036. Sehingga hasilnya adalah 36,6 kilojoule per mol. Oke, mudah bukan untuk nomor 1 ini karena ini sendiri masih mirip materi SMA ya teman-teman. Nah, yang agak kompleks itu adalah untuk untuk soal nomor 2. Ini nggak cukup kali ya. Taruh sini aja mending. Oke. Use the information in table 2.8 to predict the standard reaction enthalpy of 2 nitrogen dioksida menjadi dinitrogen tetraoksida pada 100 derajat dari nilainya 25 derajat. Jadi T1 itu 25 derajat Celcius, T2 nya adalah 100 derajat Celcius. Oke. Pertama kita punya delta HFNO2 dan delta HFN2O4. Kita pertama adalah menghitung entalpi reaksi. Jelek banget tulisan gue. Oke, jadi entalpi reaksi itu dari kita punya data delta HF, NO2 dan N2O4. Kita punya reaksi ini ya. N2O4. Sorry, ini salah ini. Bentar. Bukan O2 ya. Nanti coba aku carikan datanya.
Nanti coba aku cari datanya di Atkins. Setelah kita aku kasih persamaan terlebih dahulu ya nanti. Nah, N2O4, jadi delta H reaksi untuk ini adalah delta HF produk dikurangi N kali delta HF produk dikurangi N kali delta HF reaktan. Wait. Dengan N ini apa? N ini adalah koefisien. Jadi delta H reaksinya itu adalah 1 dikali delta HF N2O4 dikurangi 1 dikali 2 kali delta HF N2 NO2 sehingga adalah 9,16 dikurangi 2 dikali 33,8 minimal 8,44 kilojoule per mol. Nah, gimana sih kita menghitung delta HF? Delta H pada suhu tertentu. Rumusnya adalah sebagai berikut. Delta H R T2 sama dengan delta HR pada T1 ditambah integral T2 T1 delta R CP dt. Nah, delta RCP jelek banget sih, delta CPR gitu aja. Delta CP reaksi itu adalah sigma CP produk dikurangi sigma CP reaktan. Ya Allah, meleset. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk CP-nya adalah kita coba cari dulu di mana di Atkins, di buku Kimfish, kita cek ada atau enggak. Karena di instruksinya ngecek tabel 2.8, semoga aja buku yang dipakai itu sama. Atkins.
Oke, di tabel 2.2 coba ya teman-teman. Text data section. Oke. Datanya ada tidak? Oke, mungkin karena datanya nggak ada, kita nggak bisa solve buat problemnya. Kita bisa nulis buat delta CPR-nya itu adalah delta CPR CP dari N24 dikurangi 2 kali CP dari NO2, sehingga delta HR-nya itu adalah delta HR pada 100 derajat itu min 58,44 dikurangi 2 dikali 58,44 dikali CPN24 min 2 CPNO2 dikali 75 ini perubahan suhunya. Nah, ini asumsi CP independent of T. Oke, jadi gitu teman-teman. Lanjut ke nomor 3. Kita diminta untuk menghitung lattice enthalpy dari MGBR2 dari data ini. Oke, gimana sih cara menghitung lattice enthalpy? Perhitungan lattice enthalpy bisa kita lakukan dengan menggunakan yang namanya siklus Born-Haber. Nah, untuk perhitungan siklus Born-Haber bisa kita lakukan dengan seperti ini. Yang pertama, kayak gimana ya nulisnya ya? Langkah-langkahnya aja mungkin ya. Pertama adalah entalpi vaporisasi dari logam. Bukan vaporisasi ya, sublimasi. Ya, yang kedua sama. Tapi dia dari misalnya dari yang berbentuk liquid ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara menghitungnya. Yang ketiga, kita bisa masukkan entalpi disosiasi dari gas kalau ada.
Jadi di atomik ya, di atomik. Yang keempat adalah energi ionisasi. Kemudian adalah penangkapan elektron oleh ion negatif. Oke. Jadi bentar. Yang keenam adalah entalpi pembentukan. Berarti ini adalah sublima delta H1. Ini delta H1. Ini adalah delta H2. Ini adalah delta H3. Ini delta H4. Ini delta H5. Ini delta H6. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini. Pertama-tama kita punya produk di sini. Garis produknya. Garis produknya kita beri MgBr2. Kita tulisin MgBr2. Solid. Nah, di sini nih. Di sini ada reagennya. Mg sama Br2. Arahnya kan ke sini nih. Nah, kalau pembentukan ini namanya delta H6, di mana dia adalah energi pembentukan. Lalu oke, kita geser ke bawah dikit aja deh kayaknya. Oke. Lalu kita sublimasi terlebih dahulu si Mg. Jadinya adalah Mg2+, kok Mg2+. Oke, ini masih solid dan ini liquid. Mg gas tambah Br2 liquid. Sehingga ini adalah delta H ke delta H1. Delta H1. Lalu kita vaporisasi si bromin. Ini adalah delta H3 sepertinya. Ya, delta H3. Jadinya seperti apa? Mg gas plus Br2 gas. Kemudian kita break si Br2 ini menjadi Br. Sehingga hasilnya adalah Mg gas ditambah 2Br gas. Kita geser lagi karena gambar saya kebesaran. Kemudian ini udah kecil banget padahal. Kita coba perkecil jarak mungkin ya nanti. Ini delta H5 kalau nggak salah. Enggak, ding. Delta H4. Lalu kita ionisasi si Mg. Ini adalah delta H2. Sehingga menjadi Mg2+ plus 2Br
plus 2 elektron. Kemudian kita masukkan bahwa Mg2 plus ini elektronnya ditangkap oleh 2Br sehingga menjadi 2Br min, dan ini adalah delta H5, sehingga ini menjadi MgBr, dan inilah yang disebut delta H lattice. Sehingga delta H lattice bisa kita rumuskan bahwa delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H4 delta H3 delta H5 dikurang delta H6. Sehingga apabila kita masukkan adalah 148 ditambah 2187 ditambah 31 ditambah 193 dikurangi 331 tambah dikurangi ya, karena dikurangi delta H6 dikurangi min 524, sehingga hasilnya adalah dua 2752. Wait, nomor 8 ditambah 2187 ditambah 31 tambah 193 tambah 524 2 delta H5 dissociation of Br2. Oh, itu perbedaannya di situ ya. Oke, jadi hasilnya adalah 3083 kJ. Oke teman-teman, ada notes di sini di mana untuk delta H5 untuk delta H5 harus dikali koefisiensi harus dikali berapa mol atau atom yang
diputus ikatannya. Misalnya gimana? Kalau misalnya kita BR2 jadi 2BR, butuhnya ini untuk MGBR2 kan 2BR kan. Jadi delta H-nya itu 2 kali delta H5. Tapi kalau misalnya kita punya F2 itu kita setengah jadi F doang, itu delta H-nya jadi setengah. Ini bukan 2 kali ya. Ini udah delta H5. Sorry. BR tadi 1 mol jadi delta H5. Yang ini setengah delta H5. Jadi kalau misal kita punya LIF itu kan Li plus F min kan. Jadi untuk di sini ngebreaknya itu cuma setengahnya karena dibutuhkan setengah dari 1 mol F2. Jadi kayak gitu teman-teman, sehingga didapatkan kayak gini. Oke, terima kasih teman-teman udah nyaksiin video ini. Thank you. Habis ini aku akan lanjut bahas lagi sampai tugas kelas B ke-6, karena kita cuma sampai entropi ya, dimana itu membahas tentang Joule-Thomson effect. Oke, see you.